Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat Islam, iman, hidayah, taufik, khususnya nikmat umur sampai kita jumpa dengan bulan suci Ramadan. Ini sebuah nikmat besar bagi kita kalau diberikan umur sampai jumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena itu para salihin salihat dulu mereka berdoa memohon kepada Allah sebelum datangnya bulan Ramadan 6 bulan, bukan dari bulan Rajab atau Sya'ban. 6 bulan sebelum Ramadan mereka memohon, ya Allah pertemukan kami bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan yang sangat dahsyat. Pahala yang kita dapat di bulan suci Ramadan kita tidak bisa membayangkan betapa besar, sangat luar biasa. Ada kisah di zaman Nabi SAW. Melalui kisah ini kita bisa membayangkan betapa besar keuntungan kita di bulan suci Ramadan. Mungkin kita tidak bayangkan betapa besar keuntungan seorang yang beramal saleh di bulan suci Ramadan. Di zaman Nabi SAW ada 2 orang datang ke Madinah. Mereka diam di masjid, mereka salat, ibadah, berlomba pada kebaikan, taat kepada Allah, dia baca Quran dan amalan lain, jihad bersama Nabi Muhammad SAW. Sampai salah satu saudaranya ketika ikut jihad bersama Nabi Muhammad SAW, beliau mati syahid di jalan Allah. Dan kita tahu bahawa tidak ada lebih tinggi daripada orang yang mati syahid. Itu luar biasa derajatnya. Saudaranya yang kedua masih diberikan umur sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun beliau wafat. Tapi wafatnya biasa, seperti orang biasa. Wafat di rumah, sakit atau di mana wafatnya biasa. Kami ceritakan kisah ini namanya Talha radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kenal dengan 2 saudaranya. Kata beliau, "Ra'aitu fi ma yara an-naim." Saat saya tidur, saya mimpi 2 saudara tersebut, yang mati syahid, yang mati biasa. Saya mimpi di yaumul qiyamah bertiga, Talha yang mati biasa, yang mati syahid. Kata beliau, tiba-tiba pintu surga dibuka. Malaikat memanggil, silakan masuk surga. Siapa yang dipanggil duluan? Orang yang mati biasa. Silakan masuk surga duluan. Talha kan. Terus tidak lama baru malaikat buka pintu surga lagi memanggil saudaranya yang mati syahid. Ketika dua-duanya masuk surga, kata Talha, saya ingin masuk, saya maju ingin masuk surga. Kata malaikat, tunggu dulu, belum dipanggil. Baru dia baru tidur. Artinya apa belum dipanggil? Masih di dunia, beliau itu mimpi, belum pindah ke akhir. Tapi ada satu hal yang membuat Talha berfikir, bertanya, kok ini mimpi apa ini? Ini benar atau cuma mimpi saja tidak ada arti? Karena yang dipanggil duluan orang yang mati biasa, bukan yang mati syahid. Padahal yang kita tahu kalau orang yang mati syahid harusnya yang dipanggil duluan. Itu lebih tinggi, lebih mulia. Beliau cerita kepada sahabat, biasa sahabat setelah salat subuh mereka duduk santai membaca zikir, baca Quran, ngobrol. Ada yang mimpi, ada yang cerita kepada Nabi Muhammad SAW. Talha cerita kepada sahabat, begini mimpinya. Sahabat kaget, heran, takjub. Kok masa begitu? Kita harapan besar kita mati syahid, terus dibantu di luar saudara yang mati biasa. Mungkin itu cuma mimpi saja, tidak ada arti. Sampai datang Rasulullah SAW. Ada apa ini? Kata, ya Rasulullah, coba dengar kata Talha. Ada apa wahai Talha? Talha cerita kepada Nabi SAW mimpinya. Kata Rasulullah, mimma ta'jabun. Mimma ta'jabun. Kenapa kalian takjub? Kenapa kalian heran? Kenapa kalian kaget? Ya Rasulullah, yang dipanggil duluan orang yang mati biasa daripada saudaranya yang mati syahid. Nabi SAW bertanya kepada sahabat, qal, alam yu'ammar sanatan kamilah? Bukankah dia orang yang mati biasa diberikan umur sampai 1 tahun? Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Ya betul ya Rasulullah. Kan setelah saudaranya mati syahid dia masih ada umur sampai 1 tahun.
Rasulullah bertanya lagi. Ini paling inti dari kisah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi. Bukankah dia diberikan umur sampai jumpa dengan bulan suci Ramadan? Bukankah dia diberikan umur sampai jumpa dengan bulan suci Ramadan? وصلى وصام dia salat, dia puasa, dia amal saleh, وسجد كذا سجدة kata Rasulullah, dia sujud beberapa kali di bulan Ramadan. Sahabat menjawab, ya bala ya Rasulullah, betul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahuma la fil jannah, dua saudara di surga, bainahuma min al-ajri ma baina as-sama'i wal ardh, antara dua saudara di surga seperti antara langit dan bumi. Bayangkan siapa yang tinggi? Orang yang mati biasa. Kenapa? Karena dia jumpa dengan bulan suci Ramadan, beramal saleh di bulan suci Ramadan. Lihat sebentar. Mungkin di zaman ini, di waktu ini kita tidak ada kesempatan mati syahid di jalan Allah seperti saudara kita yang di Palestina. Yang harus paling minimal kita berdoa dalam qunut, nazilah, subuh, tarawih, dalam buka puasa kita berdoa. Luar biasa mati syahid. Kita mungkin tidak bisa mati syahid, tapi bisa mendapatkan pahala yang sangat luar biasa bulan suci Ramadan. Amalkan amalan saleh di bulan suci Ramadan itu luar biasa. Karena itu bersyukurlah kepada Allah. Allah berikan umur sampai kita jumpa dengan bulan suci Ramadan. Sebentar lagi berakhir. Dan terasa separuh Ramadan telah lalu. Kata ulama, an-nisfu dhahab wal baqi dhahab. Dhahab satu kalimat, tapi dua makna yang berbeda. An-nisfu dhahab, separuh Ramadan dhahab telah lalu, pergi. Wal-nisfu al-baqi dhahab, yang masih sisa separuhnya dhahab, emas. Beda dengan separuh yang sebelumnya. Kenapa? Karena ada malam-malam yang mulia di 10 malam terakhir. Dan itu kata ulama, idza kunta muhsinan fazid. Kalau merasa baik ibadahnya di awal-awal Ramadan sampai saat ini, usahakan menjadi lebih baik lagi. Wa idza kunta muqassiran fa'ahsin. Kalau merasa kurang, biasa-biasa, ayo segera mengambil kesempatan. Jangan sampai lewat bulan suci Ramadan kita tidak menjadi hamba yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saudara, mari kita semangat beribadah sebaik-baik mungkin di bulan Ramadan yang sisa. Khususnya 3 amalan zikir. Ini paling istimewa di bulan suci Ramadan. Ada 3 amalan. Yang pertama, salat. Bulan Ramadan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki salat kita. Salat fardu, berbanyaklah salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, khususnya salat malam. Alhamdulillah, kesempatan bulan suci Ramadan kita ikut salat malam tarawih bersama imam setiap malam. Mohon jangan tinggalkan salat malam sampai sekarang. Syaraful mu'min qiyamuhu bil-lail, kemuliaan seorang mukmin salat malam. Kalau ingin tahu apakah saya mulia di sisi Allah, lihatlah nanti malam. Dari Isya sampai subuh bisa mengisi waktu sedikit salat malam, insyaAllah mulia di sisi Allah. Dan salat malam bukan hanya di bulan Ramadan, tapi seorang mukmin tidak perlu meninggalkan salat malam. Bulan Ramadan kesempatan pelatihan. Jadi itu kata ulama, Ramadan itu madrasah, sekolah, madrasah bagi kita. Supaya apa? Membiasakan diri meramalkan amalan saleh. Coba lihat di bulan Ramadan, alhamdulillah, Bapak Ibu setiap malam Isya ikut di masjid salat tarawih, betul tak? Kurang lebih 1 jam salatnya dari Isya sampai selesai tarawih 1 jam. Berarti kita mampu sesudah Ramadan salat malam juga. Coba lihat di bulan Ramadan, setiap hari sebelum subuh kita bangun 1 jam sebelum azan, paling minimal, betul tak? Berarti kita mampu sebelum subuh bangun, berarti bisa. Jangan hanya di bulan suci Ramadan saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar, qala, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumu al-layl fataraka qiyam al-layl. Wahai Abdullah, jangan seperti fulan.
yang biasa salat malam, rutin salat malam, tapi tiba-tiba dia berhenti tinggalkan salat malam. Jangan seperti itu. Walaupun sebentar, walaupun nanti habis Ramadan, mungkin kita tidak sempat salat misal 11 rakaat, 20 rakaat, 1 jam, 1 juz salat yang banyak. Walaupun salat witir, mohon 3 rakaat saja, jangan tinggalkan. Walaupun 3 rakaat, rakaat pertama suratul Fatihah dan suratul A'la, rakaat kedua suratul Fatihah, suratul Kafirun, rakaat ketiga suratul Fatihah, suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad. Boleh 3 rakaat langsung, boleh 2 1. Tak hafal suratul A'la, baca surat yang lain, tak masalah. Tapi kebiasaan SAW baca 3 surat. Nama-nama kita tercatat ahli qiyamul lail. Walaupun sebentar, 10 minit saja, kita dapat pahala insyaAllah qiyamul lail. Berkali-kali Nabi SAW wasiatkan kepada sahabat, jangan tinggalkan salat witir, jangan tinggalkan salat witir, jangan tinggalkan salat witir. An utira qabla an anam, jangan tidur sebelum salat witir, jangan tidur. Kepada beberapa sahabat berkali-kali hadisnya. Berarti salat witir itu sangat penting. Sampai sebagian ulama berkata satu-satunya salat, sebagian ulama berkata wajib itu salat witir, tidak boleh tinggalkan. Walaupun kesepakatan ulama yang wajib cuma 5 saja fardu, tapi saking pentingnya salat witir kata mereka tidak boleh tinggalkan. Kenapa? Mereka mengambil ijtihad, menurut mereka wajib. Karena kata mereka Nabi SAW seumur hidup, walaupun beliau ada uzur, sakit, musafir, sibuk, beliau tidak pernah tinggalkan salat witir. Boleh jamak qasar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, 30, semua tidak puasa dalam musafir. Tapi ketika masuk malam, beliau tetap salat. Karena itu mereka mengambil ijtihad bahawa salat itu sangat penting. Karena itu saudara, bulan Ramadan usahakan menjaga salat malam. Apalagi di bulan Ramadan, kalau kita ikut salat malam di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis yang sering kita dengar, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang salat malam di bulan Ramadan iman karena Allah, ihtisaban mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni oleh Allah segala dosa. Betapa banyak dosa kita sebelum Ramadan, dosa besar, kecil, sengaja, tidak sengaja, sadar dan sadar, banyak. Di bulan Ramadan tenang semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kesempatan jaga salat malam. Apalagi ada satu keutamaan yang sangat luar biasa dari salat-salat sunnah qabliyah, ba'diyah, duha, salat malam dan lain sebagainya. Bahawa yang dihisab yaumul qiyamah, yang paling utama, yang pertama dihisab adalah salat. Kalau salatnya baik, selamat. Kalau salatnya Quran, kena azab. Tak mungkin dia selamat kalau salatnya Quran. Ketika dihisab yaumul qiyamah, ternyata salatnya masih banyak kekurangan, apalagi dulu lupa, malas, lalai, kurang salat berjamaah, kurang khusyuk, kurang tumanina, banyak kekurangan dalam salat. Ketika dihisab salatnya dalam hadis banyak kekurangan, tapi masih ada kesempatan. Apa kesempatannya? Allah bertanya kepada malaikat dalam hadis sahih, "Unzuru li'abdi." Lihatlah wahai malaikatku, hambaku ini punya salat tatawwu', punya salat nafilah, punya salat sunnah. Malaikat melihat buku amal, semua dicatat. Oh, banyak sekali. Apalagi di bulan Ramadan, tidak pernah tinggalkan salat malam, tidak pernah tinggalkan salat tahajud, salat duha, salat sunnah qabliyah. Banyak kata malaikat. Nah, banyak ya Allah, tertulis banyak. Fayaqulu Allah berkata dalam hadis, "Atimmu biha fariidatahu." Sempurnakan fardunya supaya dia aman selamat. Yang kurang-kurang itu dalam fardu, semua sempurnakan dalam salat sunnah-sunnah. Karena itu bulan Ramadan kesempatan sebenarnya saudara, bukan hanya menjaga salat, tapi menikmati salat, menikmati salat. Kadang-kadang saya berpikir, gimana salat Rasulullah SAW dan para sahabat, para salafus saleh? Salat yang panjang, salat yang luar biasa.
Bagaimana salat kita kalau dibandingkan dengan salat? Apa yang mereka rasa sampai salat sepanjang itu? Salat tarawih saja coba lihat di bulan Ramadan dalam hadis. Kalau kita salat di sini kurang lebih berapa lama? Coba lihat. Kurang lebih 1 jam ya. Paling lama 1 jam salat. Baik 11 rakaat maupun 23 rakaat. Kemarin saya salat dulu kurang lebih hampir sama. Hampir 1 jam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat coba lihat berapa lama. Kata Bidan dalam hadis sahih, kita ikut salat tarawih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai waktu sahur. Salat sampai waktu sahur. Kata beliau dalam hadis, hampir sahur, waktu sahur mau lewat. Enggak sempat sahur, hampir enggak ada. Ayo cepat sahur, sebentar lagi ya sahur. Coba lihat. Bisa enggak kita salat seperti itu? Ya, kapan-kapan ya diajak ke Baitur Rahman salat sampai sahur, bisa enggak kira-kira? Berat, enggak bisa. Tapi coba bikin sahabat mau. Sahabat ikut salat sampai sahur. Hari berikutnya, karena itu dalam hadis hari berikutnya Rasulullah enggak keluar salat lagi. Kenapa? Takut menjadi wajib. Kalau wajib, nanti kalau ada yang enggak ikut dan berdosa. Nabi SAW tidak mau membebankan kepada umatnya. Tapi sahabat datang, walaupun sampai sahur, mereka siap. Coba lihat kalau imam salatnya panjang, ya besok tidak ada jamaah lagi. Cari masjid yang lain aja. Ini sering ada jamaah. Pernah saya salat di salah satu masjid, Masjid Agung, diundang dulu, ya berapa hari. Terus saya salat 23 rakaat. Saya biasa tidak terlalu panjang, standar lah. Ya paling 1 jam lebih sedikit saja. Ada jamaah datang habis salat. Masya Allah Syekh, terima kasih. Nikmat salat sama Syekh ini. Merasa di Madinah. Masya Allah, terima kasih Syekh. Besok sini lagi kan Syekh? Ya Masya Allah besok. Ya besok pendek-pendek ya Syekh. Kita pendek itu. Mohon maaf kadang-kadang orang itu yang merasa panjang, merasa capek, keluar dari masjid, ketemu teman, tetangga, sahabat, ngobrol, ya berdiri di luar sampai 1 jam berdiri, nggak terasa, betul nggak? Ngobrol santai, di mana udah lama nggak ketemu sampai 1 jam. Tapi 1 jam di masjid ada rukuk, ada sujud, ada duduk, ada istirahat, merasa capek. Yang capek bukan badannya, yang capek hati. Itu usahakan di bulan Ramadan kita menikmati salat, tenang dalam salat. Salat semampunya, bukan hanya bersama imam. Kalau ada kesempatan nanti di rumah salat lagi. Ada seorang umumnya 70 tahun lebih pernah salat sama saya di masjid, saya masih ingat dulu. Salat di saat pertama itu 20 rakaat. Beliau tak berhenti, terus Masya Allah sampai akhir. Pas salat witir beliau berhenti, maju ke depan duduk sana. Kata saya, kenapa mungkin dia sudah capek atau apa? Hari yang kedua sama, ikut sampai 20 rakaat. Pas 3 rakaat beliau maju. Oh kenapa? Hari ketiga sama, sampai saya penasaran dari sosok saya tanya baca, Masya Allah, luar biasa semangat salat sampai akhir. Tapi salat witir tidak ikut. Lebih baik ikut sama imam dari awal sampai akhir, karena dalam hadis siapa yang mengikuti salat bersama imam dari awal sampai akhir sampai selesai mendapatkan pahala sepanjang malam. Walaupun salatnya sebentar saja, setengah jam, 40 menit, 1 jam, tapi sampai akhir pulang ke rumah mendapatkan pahala seperti orang yang salat pada Isya sampai subuh. Luar biasa, ini kesempatan. Kata beliau, maaf Syekh, karena saya mau lanjut salat lagi di rumah. Luar biasa, berarti 20 rakaat yang cukup lama. Beliau tak merasa cukup, malah mau tambah lagi di rumah. Kata beliau, mumpung bulan suci Ramadan Syekh, kesempatan. Insya Allah nanti saya tutup dengan witir di rumah. Luar biasa. Berarti mau salat lagi 20 rakaat, tak merasa cukup, mau tambah lagi. Walaupun secara hukum fikih, kalau dia ikut salat witir boleh, walaupun nanti mau tambah salat boleh. Banyak jemaah bertanya, Syekh, saya sudah salat witir sama imam,
Tapi nanti tahajud kalau saya bangun jam 3, jam 4 saya mau salat lagi boleh? Ya boleh. Tapi tanpa salat witir karena sudah witir. Salat 2 rakaat sampai subuh boleh kita. Karena itu saudara, bulan Ramadan kesempatan bagi kita untuk berbanyaklah salat supaya menikmati salat di bulan suci Ramadan. Tujuan kita khususnya salat malam bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi sesudah Ramadan kita jaga salat malam. Walaupun salat witir 3 rakaat sampai akhir hayat. Siap insyaAllah. Amalan yang kedua Al-Quran. Salah satu amalan istimewa di bulan suci Ramadan adalah Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan itu ada rahasia Al-Quran khususnya di bulan suci Ramadan. Para salihin salihat ketika masuk bulan suci Ramadan mereka sibuk membaca dan khatam Quran di bulan Ramadan berkali-kali. Karena bulan Ramadan bulan Al-Quran. Ada yang khatam baca bukan hafal. Kita belum hafal, baca saja. Dari suratul Fatihah, suratul Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas. Selesai, balik lagi. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas. Selesai, balik lagi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Afdalul a'mal", amalan yang terbaik yang dicintai oleh Allah, al-halul murtahil. Orang hal yang terus baca selesai, dia lanjut lagi. Selesai lanjut lagi. Enggak berhenti, selesai lanjut lagi. Begitu terus. Berapa kali khatam para salihin di bulan Ramadan? Ada yang khatam 10 kali. Ada yang khatam 20 kali. Ada yang khatam Quran di bulan Ramadan sampai 30 kali khatam Quran. Berarti satu hari satu kali khatam. Berapa juz? 30 juz dalam sehari. Kalau kita berapa juz? Kata jemaah, alhamdulillah berapa juz? Juz manja, bukan belum tiap hari. Kalau juz itu belum, kenapa belum? Tanya kepada diri sendiri, kenapa di bulan suci Ramadan saya belum bisa? Alasan apa saya tidak bisa baca Al-Quran dan khatam Al-Quran? Gak bisa 30 kali, 20 kali, 10 kali, tidak apa-apa. Walaupun 2, 3, 4 kali saja. Jangan sekali. Karena sekali, satu hari, satu juz itu di luar Ramadan. Karena bulan Ramadan beda, usahakan menjadi lebih baik. Amalan kita beda, istimewa. Saya yakin Bapak Ibu semua bisa khatam Quran di bulan suci Ramadan lebih dari 3 kali. Asal ada target. Karena itu saya dididik sejak kecil. Masih umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Dididik harus di bulan Ramadan khususnya ada jadwal khataman Quran. Ditanya dari guru, dari ayah, rencana mau khatam Quran di bulan Ramadan berapa kali? InsyaAllah 3, 5, 10. Harus ada target. Kenapa? Kalau misal 3 kali, berarti ada target setiap 10 hari khatam sekali. Satu hari target saya jadi 3 juz. Jadi ketika saya pegang Al-Quran, saya tahu mau baca berapa. Jadi ada tujuan. Saya semangat mencapai target. Dari pagi saya baca, belum selesai baru 1 juz, InsyaAllah nanti lanjut sore. Selesai 2 juz, InsyaAllah nanti malam. Begitu seorang mukmin semangat terus untuk mencapai target khatam berkali-kali di bulan Ramadan. Kalau tidak ada target, saya yakin semua jemaah baca Al-Quran. Saya yakin baca berapa? 1, 2, 3 halaman, 4, 5 halaman. Begitu Allah, Masya Allah. Orang soleh ini, Masya Allah. Merasa soleh. Mungkin 1 kali khatam tidak ada. Tapi kalau ada target, misal 3 juz atau 5 juz, sampai malam gak selesai, merasa kurang. Kok kenapa saya belum bisa hari ini? Kenapa teman-teman yang lain mereka bisa khatam Quran berkali-kali? Usahakan begitu, terus menghidupkan Ramadan bersama Al-Quran. Usahakan di bulan Ramadan menjadi sahabat Al-Quran.
Imam Bukhari yang sering kita dengar hadis Sahih al-Bukhari, Rawah al-Bukhari, Imam Bukhari, beliau di bulan Ramadan khatam setiap hari sekali. Dari malam pertama sampai malam 20. Tapi 10 malam terakhir beda lagi. Khatam 2 kali setiap hari. 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Begitu Imam Malik, begitu Imam Syafi'i, banyak Imam Salih begitu. Di 10 malam terakhir khatam 2 kali dalam sehari, berarti 60 juz. Karena bulan Ramadan kesempatan kita bersama Al-Quran, kesempatan bagi. Dan itu mohon Bapak Ibu, yang sampai saat ini belum punya target, belum ada gambaran mau baca berapa, bikin target dari sekarang. Masih ada sisa yang sangat luar biasa akhir-akhir Ramadan ini. Usahakan luangkan waktu setiap hari. Berapa jam bisa? Saya sering usulkan pada jemaah dan saya yakin minimal bisa khatam Quran 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena dalam 10 hari khatam sekali. Kalau bisa setiap 10 hari khatam sekali, berarti 1 hari berapa? 3 juz saja. Kenapa saya hitung begini sama jemaah? Supaya saya yakin banyak di antara jemaah belum berpikir khatam Quran. Oh, saya nggak pernah. Banyak, nggak bisa. Ternyata bisa. Coba kalau 3 juz, kita butuh waktu berapa lama? 1 juz kurang lebih 1 jam. Bahkan banyak yang bacaannya lancar, cepat sedikit, bisa 30 menit, 40 menit. Kalau bacaannya lancar, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, dzalika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau baca seperti itu kurang lebih 30 menit selesai 1 juz. 40 menit antar 1 jam. Berarti 3 juz berapa jam? 3 jam. 1 hari berapa jam? 24 jam. 3 jam saja sama Al-Quran, masih ada sisa 21 jam. 3 jam itu sedikit atau banyak? Sedikit di bulan Ramadan. Sedikit, mohon maaf, cuma muhasabah sedikit. Di bulan Ramadan kalau kita menahan HP, berapa lama kurang? Coba lihat. Lihat video dari sini ke sana, kita jatuh cari apa? Ya. Terus atau nonton TV atau duduk santai di teras rumah atau sama keluarga santai. Kita nggak ada apa-apa, santai, enak-enak. Kenapa tidak ambil kesempatan baca? Bukan menghabiskan waktu dari pagi sampai malam, atau waktu saja. Saya kira semua bisa. Tinggal apa? Tinggal ingat azam yang sungguh-sungguh, insya Allah bisa. Tinggal kita lawan hawa nafsu saja. Atau waktu nafsu kita jangan biarin. Nafsu kita perlu dipaksa. Jangan biarin. Karena nafsu kita mau yang enak, mau yang santai, gak mau sesuatu yang berat. Tapi kita maksa terus mujahadah. Sebentar lagi gak merasa berat. Mungkin di awal saja merasa berat, setelah itu merasa nikmat. Saya kenal seorang, 1 kali duduk dia minimal baca 3 juz. 1 kali duduk saja dia baca 3 juz. Gak bosan dia baca. Sambil selesai. 1 hari wirid beliau bukan di bulan Ramadan, di luar Ramadan, setiap hari 5 juz. Orang biasa dia kerja, keluarga, aktivitas, kegiatan, tapi beliau ada gambaran setiap hari 5 juz. Gak pernah saya lihat. Pernah saya temani beliau dalam perjalanan, walaupun dia musafir 5 juz setiap hari. Kalau di bulan Ramadan, wirid beliau setiap 3 hari khatam, 1 hari 10 juz. Karena bulan Ramadan beda. Orang yang biasa di bulan Ramadan tetap dia bekerja, orang biasa. Terus gimana bisa 10 juz? Tinggal atur waktunya saja. Kapan waktu kosong? Kapan? Berapa jam? Bukan habiskan waktu di masjid baca, di mobil baca, di kantor baca, bawa Al-Quran di mana-mana. Bukan. Biasa. Tapi ada waktu kosong di rumah, di masjid, 1 jam, berapa jam dia rumah, bukan waktu baca. Karena itu bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Ambillah kesempatan, masih ada sisa dia. Sisa bulan Ramadan ini mas. Karena ada malam-malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Mari kita luangkan waktu sama Al-Quran di bulan suci Ramadan.
Siap insyaAllah? Siap menjadi sahabat Al-Quran di bulan Ramadan? Barakah dia luar biasa. Gak ada waktu saya sampaikan keutamaan Al-Quran. Kita butuh Al-Quran. Wallahi bukan hanya pahala kebaikan. Al-Quran memberikan keberkahan bagi kita. Keberkahan waktu, sihat, umur. Bahkan banyak masalah terjadi dalam rumah kita, antara keluarga kita. Salah satunya ain, hasud, jin, syaitan, sihir. Gak bisa hilang kecuali dengan Al-Quran. Tidak bisa mengobati penyakit rohani kecuali Al-Quran. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس, hai manusia, telah datang pada kalian mau'izah. Mau'izah bukan dari guru, dari ustaz. Mau'izah yang terbaik. Apa itu? Al-Quran dari Allah, dari Tuhan kalian. Al-Quran mau'izah yang terbaik, yang sempurna adalah Al-Quran. Wa shifa'un lima fis sudur, mengobati penyakit yang ada dalam dada. Apa saja yang kita alami dalam kehidupan kita, Al-Quran siap, Al-Quran bisa, Al-Quran mampu menghilangkan semua. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Ayat berikutnya katakan dalam anugerah Allah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Seorang itu merasa bahagia, gembira dengan nikmat Allah, Al-Quran. Nikmat, wallahi nikmat Allah berikan kesempatan kita. Lidah kita, mulut kita yang kotor ini, banyak kesalahan yang keluar dari mulut, bisa membaca kalam Allah. Kata seorang alim, man mithlak ya ibn Adam, siapa yang sepertimu wahai anak Adam, sampai bisa gerakan lisan membaca kalam Allah. Nikmat. Mari kita di bulan suci Ramadan usahakan membiasakan diri membaca Al-Quran. Semoga ya Rabb menjadi sahabat Al-Quran di dunia dan mendapatkan syafaat Al-Quran di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, yang terakhir adalah infak sedekah. Infak sedekah salah satu amalan istimewa di bulan suci Ramadan. Infak sedekah itu kapan saja luar biasa dahsyatnya. Kenapa bulan suci Ramadan khususnya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam paling dermawan. Ketika masuk bulan suci Ramadan, kedermawan beliau lebih baik, lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan beda dengan bulan yang lain. Karena itu usahakan di bulan Ramadan infak kita beda dengan bulan yang lain. Biasa kita infak 5.000, 10.000, 50, 100, apapun itu. Bulan Ramadan usahakan menjadi lebih baik. Itu saja kemampuannya, sesuai kemampuan. Mampu lebih besar, jangan infak kecil-kecil. Di bulan Ramadan aturlah harta kita. Kita tidak bisa habiskan harta seperti sahabat. Datang Abdullah bin Rawaha, ya Rasulullah, tahu kebun kurma saya? Kata Rasulullah, tahu. Yang terbesar di Madinah, 300 kebun kurma yang mewah. Harganya miliaran. Ya Rasulullah, saya infak semua di jalan Allah. Ikhlas. Coba lihat, miliaran. Mereka bisa. Datang Nabi Bakar As-Siddiq, semua harta dia habiskan di jalan. Kita tidak bisa seperti itu. Jangan habiskan harta. Atur saja. Seperti waktu kita sama Al-Quran, kita aturlah harta kita. Bisa banyak, jangan kecil. Khususnya bulan Ramadan, dengan yakin. Ketika infak dan sedekah, jangan merasa saya mau bantu masjid, saya mau bantu pondok, saya mau bantu yatim mu'afah fakir. Tidak. Membantu diri sendiri sebenarnya. Karena sedekah itu untuk diri sendiri. Jangan salah paham, saya kasih yang lain. Bukan. Itu yang membuat kita kadang-kadang takut. Ya ragu-ragu sedekah, apalagi nominal besar. Kita khawatir, untuk apa kasih besar? Tapi kalau kita mau beli sesuatu, misal motor, kebutuhan HP, harganya 15 juta, kita bayar langsung. Kenapa? Itu untuk saya, untuk anak saya, untuk keluarga saya. Kalau infak 10 juta, 50 juta untuk yang lain, untuk apa? Berat. Kenapa? Karena kasih yang lain salah. Infak sedekah itu untuk diri sendiri, bukan untuk yang lain. Itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan yang lain. Karena itu ketika infak, kapan saja, di mana saja,
Jangan merasa saya mau bantu, walaupun nominal besar, jangan merasa hebat. Tahu kenapa? Karena keuntungan kita lebih besar. Keuntungan kita dari infak itu lebih besar. Kita infak sekian sekali, terus yang menerima itu menerima sekali. Allah ganti sekali, tidak. Allah ganti berkali-kali. Dari satu kali infak kita ada niat, walaupun tidak ada niat dalam infak ini. Dari satu kali infak Allah menambah harta kita. Allah membuka pintu-pintu rezeki. Allah berikan jalan kemudahan. Allah berikan anak yang saleh. Allah mengampuni dosa kita. Allah jadikan doa kita makbul. Allah SWT berikan husnul khatimah nanti. Allah menjauhkan kita dari segala bala. Qadarullah ada musibah, tapi karena sedekah Allah hilangkan. Qadarullah itu sedekah itu mampu menghilangkan qadarullah yang tidak kita inginkan. Berikan husnul khatimah, kuburannya jadi terang. Yaumul qiyamah dalam naungan sedekah banyak sekali dari sekali sedekah. Karena itu keuntungan orang yang memberi lebih daripada menerima. Sedekah kebutuhan yang memberi, bukan yang menerima. Yakin, betapa besar yang kita infak, keuntungan kita lebih besar. Kalau ada teman yang ajak invest, saya punya produk, saya punya ide yang bagus, ini berapa 100 juta modal, insya Allah dalam 1 tahun dapat untung 50% atau 100%. Bagus, saya belajar itu dulu, saya tanya, oh bagus, ya, luar biasa. Cuma 1 kali lipat, ya, 100% artinya 1 kali lipat saja. Kita percaya, ya, baik, bismillah kita bayar. Allahu a'lam, bisa beruntung atau bisa rugi, betul tak? Bisa dia orangnya kabur nanti, atau bisa orangnya amanah tapi qadarullah gak berjalan lancar, gak ada untung kabur. Tapi kalau sama Allah, kalau kita invest sama Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tabur, tidak ada rugi sama sekali, tenang, jangan khawatir. Bahkan Allah ganti bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, 700 kali Allah ganti. Karena itu ketika ada kafilah datang dari Syam ke Madinah, kafilah berapa banyak unta, satu unta banyak bahan, banyak burutan, banyak baju yang datang dari Syam. Datang orang berdagang kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Ini punya siapa? Punya sahabat Rasulullah Uthman bin Affan. Mereka datang, ada kebutuhan Nabi SAW. Mereka datang ke Uthman. Ya Uthman, kami mau beli semua, guru jumlah semua, kita beli semua. Nanti mereka mau jual supaya dapat untung lebih besar. Kita kasih berapa pun Uthman beli, kita kasih untung 20%. Kata beliau, saya tidak mau ada yang bagi lebih. Nggak ada. Kan orang yang kaya punya modal di Madinah, kita saja. Kita kasih 50%. Tidak bisa ada yang kasih lebih. Kok nggak mungkin? Mana yang kasih lebih? Ayo udah, ini terakhir kita tawarkan, kasih 100%. Berarti kalau misal harga modal 50.000, kita kasih 100. Saya jawab, ada yang kasih lebih. Nggak mungkin, mana? Ya, ada yang kasih 700 kali lipat. Allah. Terus maksudnya gimana? Saya ikhlas infak semua di jalan Allah. Silakan ya Rasulullah SAW pakai untuk masuk. Kata ulama dihitung lebih dari 30 M. Coba lihat, tambah berapa? Kita tidak bisa seperti itu. Di bulan Ramadan aturlah hati kita. Punya kemampuan, jangan dipaksa kesempatan bulan suci Ramadan dengan yakin harta kita Allah berikan rezeki, Allah berikan keberkahan kepada kita karena manfaat sedekah itu kembali kepada diri sendiri. Itu 3 amalan istimewa bulan suci Ramadan. Usahakan menjadi lebih baik, apalagi di 10 malam terakhir. Salat, Quran, infak dan sedekah. Salat seperti malam khusus dia nanti malam di akhir Ramadan. Baca Quran, usahakan setiap hari makan waktu sama Quran. Infak sedekah, usahakan yang terbaik di bulan suci Ramadan. Siap insyaallah. Siap.
Saya kasih nasihat untuk jemaah karena sering bertanya mengenai malam Lailatul Qadar. Gimana cara supaya saya dapat malam Lailatul Qadar? 3 amalan. Yang pertama, salat Isya berjamaah. Yang kedua, salat subuh berjamaah. Yang ketiga, salat malam berjamaah. Baik salat tarawih atau tahajud qiyamul lail kalau tidak bisa dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya, alhamdulillah. Belum bisa, besok mau istirahat ada kerja, salah satunya tarawih atau tahajud. Kalau melaksanakan 3 amalan ini, salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah, salat malam berjamaah, yakin insyaAllah dapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dalam hadis sahih, siapa yang salat Isya berjamaah mendapatkan pahala separuh malam. Siapa yang salat subuh berjamaah mendapatkan pahala sepanjang malam. Artinya seperti orang yang salat sepanjang malam. Yang ketiga, siapa yang ikut salat malam bersama imam sampai akhir mendapatkan pahala sepanjang malam. Kalau melaksanakan 3-tiganya, berarti mendapatkan pahala sepanjang malam. Kalau malam itu malam Lailatul Qadar, berarti dapat malam Lailatul Qadar. Kira-kira 3 ini berat, susah, atau mudah insyaAllah? Mudah kan? Karena itu mohon jangan cari malam ganjil-ganjil, malam 7, malam 2 ini jangan. Setiap malam saja laksanakan 3 amalan ini. Di malam 27 malam ganjil mau lebih banyak bagus, lebih bagus, alhamdulillah. Tapi khususnya 3 Isya, subuh, malam, setiap malam sebelum malam terakhir insyaAllah dapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Masih ada satu lagi doa yang biasa saya sampaikan kepada jemaah di bulan Ramadan. Doa yang sangat luar biasa. Karena ada anugerah Allah di bulan suci Ramadan. Setiap malam Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Setiap malam ada di antara kita yang terpilih oleh Allah bebas dari api neraka, selamat dari api neraka, dapat jaminan masuk surga di bulan suci Ramadan. Bebas, aman, selamat dari api neraka. Kenapa? Anugerah Allah di bulan suci Ramadan. Bukan karena kita hebat, luar biasa, bukan. Karena anugerah Allah di bulan suci Ramadan dalam hadis bahwa setiap malam di antara kita ada yang terpilih oleh Allah bebas dari api neraka. Kapan? Allahu a'lam. Saat kita salat subuh berjamaah duduk di majlis ilmu di Masjid Baitur Rahman, saat kita baca Al-Quran sampai khatam, saat kita berdoa saat buka puasa, saat kita infak salat, saat salat malam, saat salat tahajud, saat sujud, kita tak tahu kapan. Karena itu dianjurkan di bulan Ramadan berbanyaklah amalan saleh serta doa memohon kepada Allah supaya bebas dari api neraka di bulan suci Ramadan. Apa doanya? Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Yang biasa para imam baca setiap hari di bulan Ramadan. Yang artinya, ya Allah, bebaskan diri kami dari api neraka. Mohon hafal doanya. Gak hafal pakai bahasa Arab, gak apa-apa, pakai bahasa Arab. Ya Allah, bebaskan diri kami dari api neraka. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka di bulan Ramadan, mau apa lagi? Kalau kita hidup biasa, tapi sudah dicatat oleh Allah, fulan itu fulan bebas, aman, selamat dari api neraka, menjadi ahli surga. Luar biasa. Itulah keuntungan besar di bulan suci Ramadan. Karena itu mohon baca doa ini setiap hari, khususnya saat buka puasa, baca mohon kepada Allah, semoga ya Rabbi ijabah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Boleh Bapak Ibu ikuti saya supaya kita hafal, bukan hafal saja, memang kita berada di majelis ilmu di subuh hari, kita sedang berpuasa, semoga doa kita mustajab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan
النار Ya Allah, bebaskan diri kami dari api neraka. Ya Allah, bebaskan diri kami dari api neraka. Ya Allah, bebaskan diri kami dari api neraka di bulan Ramadan ini. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, Allahumma amin. Semoga ya Allah bulan Ramadan ini tidak berakhir kecuali kita semua dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin ya Allah. Mohon ketika berdoa jangan lupa doakan orang tua, jangan lupa doakan keluarga, anak-anak kita semua. Mohon ketika berdoa khususan saat buka puasa, minta kepada Allah, minta semua hajatnya, minta rezeki, minta sihat, barakah, lancar, kemudahan, anak yang saleh, salihah, anak yang hafal Quran. Apa saja harapan kita minta kepada Allah. Jangan sampai kita punya hajat, punya masalah harapan, tapi kita jangan berdoa. Minta kepada Allah, bukan 1 minit, bahkan 1 jam minta. Karena hajat kita banyak, besar. Dan Allah mencintai seorang hamba yang selalu minta terus. Allah mencintai seorang hamba yang minta semua, yang besar, yang kecil, yang sulit, yang mudah. Jangan sampai ketika kita mentok susah baru kita minta. Jangan. Setiap hari minta terus. Inna Allah yuhibbu, Allah sangat mencintai seorang hamba yang minta semua hari. Khususan di bulan Ramadan minta. Mohon ya Allah, mohon ya Allah, bebaskan diri kami dari api neraka. Ya Allah, kami dengar hadis Nabi Muhammad SAW bahwa di bulan Ramadan di antara manusia yang dibebaskan dari api neraka. Ya Allah, mohon jadikan saya, keluarga saya, ya Allah, mohon bebaskan diri kami dari api neraka. Bebaskan orang tua kami dari api neraka. Bebaskan anak-anak kami, bebaskan keluarga kami dari api neraka. Bebaskan kerabat kami, sahabat kami, tetangga kami, jamaah kami, semua dari api neraka. Ya Allah, mohon ya Allah, mohon jangan sampai Ramadan ini berakhir saya tidak terpilih olehmu, bebas dari api neraka. Mohon ya Allah, walaupun saya banyak kekurangan, masih malas, masih ini, tapi ya Allah, anugerahmu lebih luas, rahmatmu lebih luas ya Allah. Mohon ijabah doa. Itu doa semoga ya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah khair. Barakallahu fiikum. Semoga ya Allah kita jumpa lagi dalam kebaikan taat kepada Allah. Kalau kita tidak jumpa di dunia, kita jumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Hada min ya'afukum. Saya serahkan ke Iti. Biasa di akhir acara sebelum tutup sebentar saja mengajak Bapak Ibu khususnya di bulan Ramadan bergabung dalam program Al-Quran. Dilahirkan para penghafal Quran mendapatkan pahala yang mengalir. Pahala Al-Quran insya Allah tidak terputus sampai hari kiamat. Selama mereka baca, belajar, besok jadi ustaz murid, insya Allah kita mendapatkan pahala mengalir. Karena itu di bulan Ramadan salah satu amalan istimewa adalah infak sesuai kemampuan. Jangan beban kepada diri sendiri. Mampu ada kesempatan, ada kemampuan di bulan suci Ramadan, jangan lewatkan kesempatan semua menjadi berkah buat kita, keluarga, harta, umur, sehat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan ini. Hada min wa'afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk ilmu dan juga nasihat kita semua. Insyaallah bisa semakin menambah semangat kita dan segera membuat target yang baca Al-Quran di bulan Ramadan insyaallah. Izin Pak Sudirman, Pak Imro, Pak Agustus, Bapak, orang tua kami, Bapak Ibu semuanya, izin seperti yang disampaikan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Jabir. Ya, jadi seperti video di awal tadi kita tampilkan itu mahat hafiz yang kita bangun bersama jamaah. Ya, dari awal sampai dibangun sampai selesai dan sudah berjalan programnya dan sebelah lahan sudah juga kita segera bebaskan. Ya, itu menunjukkan bahwasanya Islam bekerja karena jamaah. Dan itu juga menunjukkan keseriusan kita untuk terus membangun pengembangan dakwah Quran di Indonesia. Oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah sekalian, dengan cara yang sama ya kita ingin mengajak jamaah untuk terlibat dalam program kita, untuk terlibat dalam program-program dakwah Quran kita insyaallah. Ya dengan cara apa? Dengan cara ikut komitmen sedekah.
sedekah yang ditunaikan tidak harus hari ini. Boleh sedekahnya ditunaikan besok, lusa, minggu depan, atau bahkan bulan depan boleh, atau di akhir bulan Ramadan boleh. Ya kita yang menyesuaikan waktu penunaian. Ya, kalaupun ada hari ini, subuh hari ini, alhamdulillah itu anugerah dari Allah. Namun kalau belum ada, boleh ditunaikan besok, lusa, ya minggu depan atau bulan depan. Insyaallah Allah mudahkan. Dan untuk Ramadan, ya untuk sebelum Ramadan kali ini kita sediakan hadiah buku almarhum Syekh Ali Jabir yang hari ini saja. Ya itu akan kita berikan buat jamaah yang ikut dalam mendukung program kita dengan cara komitmen sedekah insyaallah. Bismillah, ya untuk apresiasi kita akan berikan hadiah buku yang langsung diserahkan oleh Syekh Muhammad Jabir di depan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mau, bismillah maju ke depan, langsung terima hadiah buku ini dari Syekh Muhammad Jabir. Insyaallah kita maju ke depan, dia menjadi motivasi, contoh yang baik buat jamaah yang lain. Bismillah, kita buka kesempatan baik pada sebuah hari ini, ya yang siap insyaallah satu hati, satu tujuan bersama untuk dakwah Quran. Komitmen sedekah terbaiknya 5 juta rupiah. Ada Bapak Ibu jemaah sekalian, silakan maju ke depan. Insyaallah akan serahkan langsung ya hadiah buku buat jamaah sebagai bentuk apresiasi kita buat jamaah yang ikut mendukung program kita. Ya, bismillah. Ada Bapak Ibu? Ada orang pertama dan bukunya terbatas ya untuk 20 orang saja. Bismillah. Insyaallah kesempatan itu ada pada diri kita, yakin tidak harus tunai hari ini. Komitmen sedekah ini tidak harus tunai hari ini. Boleh ditunaikan di waktu-waktu berikutnya, ya di hari-hari berikutnya. Dan juga tidak harus ditransfer 5 juta full. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya boleh bertahap ditunaikan, boleh dicicil bahasa sederhana. Maksudnya begini. Bismillah, yakin sebuah hari ini saya akan ikut komitmen sedekah 5 juta. Namun bulan ini ada sedekahnya 1 juta dulu boleh. Ya, bulan depan kita lanjut lagi ya Ustaz ya, 1 juta lagi, bulan 3 1 juta, bulan depan 1 juta, bulan 5 1 juta, genap 5 juta, niat tujuh komitmen sedekah alhamdulillah. Ya, jadi kita ini menyesuaikan tunaiannya ya apakah bulan ini mau 1 juta dulu atau mau 2 juta dulu silakan. Ya, mau 500 ribu dulu bulan ini boleh silakan. Ya, kita menyesuaikan ya waktu penunaiannya ya insya Allah dengan cara yang mudah ini Allah mudahkan. Dan ini bukti ya dengan cara ini jemaah banyak yang ikut dan terbangunlah hadis itu sudah berjalan sampai sekarang alhamdulillah. Ya sekarang kita lagi fokus bebas tambahan, insya Allah kita ikut di dalamnya jadi bagian menjadi orang-orang yang beruntung gitu ya, yang beruntung kita bisa membalas kehidupan yang tadi